على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh insan dan hamba yang beriman yang hari ini berkumpul di Taman Ilmu dan seminar kita secara online pada kesempatan pagi ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sehat dan Allah memberikan kepada kita afiah. Karena memang pada keduanya terdapat sebuah perbedaan. Orang yang sehat itu belum tentu afiat, tetapi orang yang afiat sejatinya pasti sehat. Sehat itu secara fisik, afiat itu ditenangkan pikiran, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bala, dihindarkan dari kesukaran, dilapangkan hatinya, dilapangkan pikirannya dan jiwanya, itu namanya afiat. Makanya tidak ada permintaan yang paling Allah senangi ketika manusia itu meminta kepada Allah kecuali meminta supaya diberikan afiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salul afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta khairan minal afiyah. Mintalah selalu kepada Allah afiat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada afiat setelah dia mendapatkan keyakinan. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa dan kita senantiasa mengharapkan di sisi Allah semoga kita mendapatkan afiat dalam kehidupan kita. Yang sehat belum tentu pikirannya tenang, dan yang sehat belum tentu dihindarkan dari musibah dan setiap bala. Tapi siapapun yang mendapatkan afiat, dia sehat, dihindarkan musibah, dihindarkan bala, ditenangkan pikirannya. Makanya jangan pernah dalam satu hari yang kita lewati, mintalah kepada Allah afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini tidak boleh skip, ini tidak boleh kita lewatkan. Karena kalau kalian telah mendapatkan afiat, kita telah mendapatkan puncak kebaikan yang dibutuhkan manusia pada kehidupan di dunia. Kalau manusia itu mendapatkan afiat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta doa oleh Ibnu Abbas, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas adalah mintalah kepada Allah afiat setiap waktu dan setiap saatnya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kesyukuran itu memberikan ketenangan, kesyukuran memberikan kecukupan, dan kesyukuran itu memberikan kelapangan pada kehidupan kita. Siapapun yang ingin lapang, siapapun yang ingin tenang, dan siapapun yang ingin merasa cukup pada hidupnya, maka syukurilah apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka lihatlah orang yang di bawah kita supaya hati kita mudah bersyukur. Maka perhatikanlah apa saja yang sudah kita berikan atau apa yang sudah kita dapatkan dalam perjalanan hidup, maka di situ akan membuat kita gampang untuk bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membantu kita supaya menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan dan dalam setiap perkara kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah, dan orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Amin, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita tentunya paham salah satu di antara hal indah yang kita ingin dapatkan dan kita ingin peroleh pada kehidupan adalah mendapatkan kesehatan. Karena sesungguhnya kesehatan itu merupakan karena kesehatan itu merupakan sesuatu yang paling berharga, yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang sehat. Setiap dari manusia, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang sosial dan agamanya, setiap manusia itu ingin sekali mereka di dalam kehidupan mereka mendapatkan kesehatan. Karena dengan kesehatan banyak sekali perkara yang bisa kita maksimalkan, dan banyak sekali perkara yang bisa kita lakukan dengan nikmat ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun kita tahu kehidupan di dunia ini tidak mungkin sehat terus, karena memang Allah sudah gariskan kehidupan di dunia itu ada sehat, ada sakit. Tapi setidaknya kita harus paham tapi setidaknya kita mengerti bahwasanya kesehatan itu menjadi dambaan bagi setiap orang dan menjadi harapan bagi setiap manusia. Makanya permintaan sehat itu termasuk salah satu permintaan yang kita rutinkan di waktu pagi dan di waktu sore. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan sehat dan diberikan afiah pada kehidupan kita. Karena memang kesehatan itu memudahkan kita dalam banyak hal.
Dan kesehatan itu kalau dimiliki sama orang beriman, kesehatan itu menambah kesyukuran dia kepada Allah. Tapi kita juga harus paham, di sisi lain harapan kita untuk menjadi sehat, tapi kita juga tidak bisa melawan fitrah yang ada pada kehidupan. Fitrah pada kehidupan itu ada yang namanya sakit. Ketika kita pada fitrah kehidupan ada yang namanya sakit, maka itu merupakan bagian dari sebuah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita juga harus paham, kadang-kadang sakit Allah itu berikan kepada kita sebagai bentuk ujian. Tapi terkadang pula sakit itu Allah berikan kepada kita sebagai bentuk teguran, supaya kita mengerti kembali dan merintih kembali kepada Allah ketika kita merasakan sakit yang Allah berikan kepada kita. Karena memang pada dasarnya sakit itu tidak selalu otomatis itu adab. Sakit itu tidak selalu aib. Tapi sakit itu merupakan peringatan dari Allah. Ketika manusia diberikan sakit, bisa jadi Allah menegur ada yang salah pada hidupnya, tapi dengan sakit itu akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan sakit, tetapi sakitnya itu barokah. Ketika sakit itu mengembalikan dia kepada Allah. Ini yang kita harus paham dulu. Supaya kita jangan salah berpikir bahwasanya sakit itu selalu identik dengan azabnya Allah. Tapi sakit itu bisa jadi merupakan ujian yang Allah berikan. Kalau sakit itu adalah ujian, kalau sakit itu azab, berarti Nabi Ayub mendapatkan azab. Padahal tidak mungkin seorang Nabi mendapatkan azab. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Selama kurun waktu 18 tahun, beliau berdoa kepada Allah, Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Aku terkena penyakit, ya Allah, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Maka beliau berdoa selama 18 tahun. Dan sakit itu tidak menjadikan aib bagi dirinya Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap dipuji oleh Allah sebagai hamba yang bersabar. Kalau sakit itu aib, berarti Rasulullah tidak mungkin sakit. Karena Rasulullah pun sakit. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan di dalam satu riwayat, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Sesungguhnya saya kalau sakit, dijadikan perihnya saya 2 kali sakitnya dan perihnya orang biasa. Jadi kalau sakitnya kita demam 37, 38, Nabi 2 kali demamnya kita. Itulah yang dirasakan oleh Nabi. Karena memang sakit yang Allah timpakan kepada baginda Nabi bukan azab, tapi Allah memberikan sakit yang berat untuk ujian, supaya Nabi maksimal mendapatkan nikmat nanti dalam kehidupan di akhirat. Kalau sakit itu aib, berarti Abdullah bin Ubay atau kalaulah sakit itu aib, maka kita tidak menjumpai ada seorang sahabat wanita yang terkena penyakit ayan, lebih memilih sabar dalam penyakit ayannya, ketika Nabi memberitahukan kepadanya bahwasanya kalau dia bersabar atas penyakit ayan, maka dia mendapatkan surga. Dan wanita sahabat Nabi ini, mantan budak, hitam, legam, akhirnya memilih sabar dengan penyakit ayannya, karena dia ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kalau sakit itu aib, tidak mungkin wanita mantan budak ini memilih sakit dengan penyakit ayannya. Kalau sakit itu adalah adab, tidak mungkin kita mendapati Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi, pernah berdoa kepada Allah, ya. Ketika dia mengetahui bahwasanya demam itu menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab itu berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah kepadaku sebuah penyakit dengan demam untuk menggugurkan dosaku, supaya aku bisa tergugurkan kesalahanku, tetapi penyakit demam ini tidak menghalangiku di dalam berbuat ketaatan. Akhirnya Allah mengabulkan. Ubay bin Ka'ab merupakan sahabat yang setiap sore habis asar beliau demam sampai pagi. Dan itu terulang-ulang selama sisa hidupnya sampai beliau wafat. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya penyakit itu tidak selalu dan tidak selalu aib. Bahwasanya penyakit itu tidak identik, tidak berkah. Karena yang namanya berkah itu segala kondisi yang membuat kita taat. Bisa jadi ketika ada orang sakit, dia akhirnya taat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia mengharapkan pahala digugurkan dosanya ketika dia sakit. Bisa jadi sakit itu adalah merupakan bagian dari berkah. Caranya Allah supaya Allah menarik kembali hamba itu kembali kepadanya dan tidak terseret kepada urusan dunia yang melalaikan kalau dia terus-menerus diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya sakit dalam perspektif Islam itu tidak selamanya hitam. Sakit itu tidak selamanya perspektifnya negatif.
Sesungguhnya sakit pun bisa berkonotasi dan bermakna positif kalau kita tahu bahwasanya sakitnya ini mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang kita harus paham. Maka di sisi yang lainnya, ketika kita mendapati bahwasanya ketika kita mendapatkan sakit, kita sudah luruskan perspektif kita bahwasanya sakit itu tidak selamanya adab, sakit itu tidak selamanya aib. Kita pun juga harus paham bahwasanya Islam pun juga merupakan sunnah yang mengatur bagaimana di dalam Islam ini memberikan pengobatan. Karena sesungguhnya Islam itu bukan hanya ajaran fikih, bukan hanya ajaran sholat, bukan hanya ajaran puasa, tapi Islam itu juga mengatur bagaimana kita di dalam kehidupan ini, kalau kita tertimpa sakit itu, setidaknya Islam itu memberikan kepada kita pengobatan. Ada dua pengobatan di dalam Islam kalau kita perhatikan. Pengobatan yang pertama itu pengobatan output dan input. Ya. Jadi pengobatan itu kalau saya membaca di dalam referensi, sunnah itu memberikan pengobatan itu ada dua. Ada output, ada input. Ada output itu salah satunya ketika kita melihat dalam Islam itu ada namanya hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor, bekam. Itu merupakan pengobatan output yang ada di dalam kehidupan sunnah. Dikeluarkan darah kotor kita supaya tidak menyumpal syaraf, tidak menyumpal kepala, tidak menyumpal bagian-bagian tubuh yang vital. Maka adanya hijamah, adanya fasdu itu mengeluarkan darah-darah kotor. Supaya darah kotor itu tidak menjadi penyebab penyakit-penyakit berat yang diterima sama tubuh kita. Ini pengobatan output. Ada pengobatan juga di dalam sunnah yang kalau kita sederhanakan disebut dengan pengobatan input. Pengobatan input itu ya pengobatan yang kita konsumsi dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi mendatangkan kesehatan untuk kita. Minum habatus sauda, terus minum talbina, minum madu, itu merupakan pengobatan yang dikonsepkan di dalam Islam. Itu adalah pengobatan yang sifatnya memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Ada output, ada input, dan itu harus dilakukan dengan takaran yang benar, dan itu harus dikerjakan dengan panduan orang-orang yang ahli dan expert yang memiliki ilmu pada bidang itu. Supaya akhirnya bisa memberikan kesehatan dalam kehidupan manusia. Ada output, ada input. Ya, tapi tentunya selain kita memperhatikan output dan input yang ada, tapi kita juga harus paham di sisi yang lain, kita juga harus memberikan perhatian bahwasanya bukan hanya pengobatan output dan input, hijamah dan minum madu yang penting pada kehidupan kita, tapi dalam sunnah itu juga dibahas bagaimana usaha preventif untuk menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit yang beragam, karena itu juga salah satunya pengobatan. Pengobatan itu kan tidak selalu mengobati apabila sudah sakit. Tapi pengobatan itu ada yang bersifat al-wiqayatu khairu minal ilaj. Bahwasanya penjagaan itu lebih baik daripada mengobati. Artinya, di dalam kehidupan sunnah yang kita harus mengerti, Islam itu mengatur kepada kita berbagai macam hal yang sifatnya bukan hanya pengobatan output dan input, tapi Islam itu juga betul-betul menjaga dari hulu sampai hilir bagaimana memberikan kesehatan kepada manusia. Bagaimana memberikan kesehatan maksimal kepada manusia. Dari hilirnya ada output dan input. Ya. Tapi dari hulunya juga diperhatikan di dalam sunnah, di dalam Islam itu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jaga supaya ini tidak memberikan penyakit pada kehidupan kita. Karena termasuk pengobatan itu usaha preventif yang kita lakukan sebelum terjadinya penyakit yang ada pada diri dan tubuh manusia. Makanya kita mendapati setidaknya ada dua yang kita dapatkan. Yang pertama, Islam itu mengatur kepada kita menjaga makanan. Tidak hanya sekadar halal tetapi thayyib. Ini kan sudah dijelaskan banyak. Dr. Agus juga sudah menjelaskan tentang ini. Bagaimana kita menjaga makanan. Kemudian ketika menjaga makanan bukan hanya bersifat yang halal tapi juga bersifat thayyib. Karena makanan itu kalau melewati dua filter, filter halal dan filter thayyib, maka itu bisa menjaga kesehatan pada diri kita dan bisa menjaga dan melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Nah, ini termasuk usaha preventif, yaitu pengobatan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Yang kedua yaitu adalah menjaga pola pikir yang positif.
Yang kedua itu menjaga pola pikir yang positif. Makanya akhirnya kita dapati tidak ada satu agama, tidak ada satu ajaran di dalam kehidupan agama seorang, dan di dalam kehidupan agama manusia yang betul-betul menjaga pola pikir kita supaya pola pikir kita selalu senantiasa positif dalam setiap menjalani kehidupan kecuali Islam. Kenapa Islam itu banyak membahas tentang masalah amalan hati, apa yang dirasakan oleh jiwa, dan saya melihat tidak ada satu agama yang paling detail menerangkan tentang konsep amalan hati yang begitu luar biasa, detail pada kehidupan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kecuali satu, karena memang pola pikir itu penting sekali untuk memberikan kualitas pada kehidupan, memberikan kesehatan maksimal pada kehidupan, dan mencegah kita dari berbagai macam penyakit yang bisa mendera pada kehidupan manusia. Itu bisa diatasi ketika kita memberikan proteksi pada kehidupan manusia supaya kita memiliki pola pikir yang positif. Karena memang penyakit itu ya cuma dua, pola makan dan pola pikir. Ya, dan ternyata saya baru mendapati sebuah survei, ternyata pola pikir dengan pola makan itu yang paling dominan memberikan penyakit itu bukan pola makan, tapi pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, kalau tidak salah, selalu para dokter sebelum memberikan resep obat untuk kita, para dokter selalu berkata, jangan terlalu stres, jangan banyak pikiran, istirahat dulu dari pekerjaan. Itu selalu yang disampaikan dokter dulu, sebelum menuliskan resep. Maka ketika dokter mengatakan jangan banyak pikiran, jangan stres, jangan mengambil pekerjaan lebih dulu, maka itu disampaikan karena memang pada dasarnya pengobatan itu dimulai dari pola pikir lebih dahulu. Makanya ketika ada seseorang sering minum obat kimiawi ataupun non-kimiawi herbal, tapi ternyata dia tidak menjaga pola pikirnya dengan pola pikir yang positif, maka sesungguhnya itu ibaratnya gali lubang tutup lubang. Karena obat yang dia minum tidak akan sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan efeknya dari pola pikir yang negatif. Kenapa? Karena sekali lagi ya, menjaga diri kita dari penyakit dan memberikan kesehatan pada diri kita bukan hanya menjaga dari pola makan, tapi pola pikir ini loh yang betul-betul harus kita perhatikan, karena sesungguhnya kesehatan itu selalu datang dari pola pikir yang positif yang dimiliki manusia. Kalau manusia itu pola pikirnya selalu positif, maka insya Allah kualitas kesehatan akan dia peroleh dan akan dia dapatkan ketika dia selalu menjaga pikirannya dari oksidan, dari racun, dari polusi, dari segala macamnya. Karena sesungguhnya kesehatan itu datang dari pola pikir yang positif. Ini ada sebuah kisah nyata yang saya tahu sendiri ya. Ada kisah nyata yang saya tahu sendiri. Ada dua orang pasangan suami istri. Yang satunya istrinya suka cheating dari makanan-makanan yang harusnya dia konsumsi yang sehat. Karena dia sering cheating, ya banyak makanan-makanan kadang-kadang tidak sehat yang dia makan. Beda dengan suaminya. Suaminya itu disiplin banget ketika menjaga makanan dan jarang sekali cheating. Tapi ketika diuji coba di lab, kesehatan darahnya, kesehatan gulanya, dan lain sebagainya, ternyata kesehatan sang istri itu lebih baik daripada kesehatan sang suami. Ini kisah nyata ini. Nah, ketika mereka berdua mendapatkan hasil uji labnya, kaget sang istri, kaget pula sang suami. Tapi akhirnya mereka sadar, oh ternyata sang istri lebih memiliki pola yang positif ketika melihat sesuatu dibandingkan sang suami. Jadi sang suami itu banyak berpikir hal-hal yang berat, sering suudzon dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berdampak pada kualitas kesehatannya. Walaupun pola makannya itu bagus, tapi ketika dia tidak mampu dan tidak sadar menjaga pikiran itu penting, akhirnya kualitas kesehatannya, grade-nya itu di bawah kualitas kesehatan seorang istri. Kenapa? Karena istri walaupun sering cheating, tapi dia mengimbangi dengan pola pikir yang positif. Tidak pernah sedih berlebihan, tidak pernah stres, dan mampu mengelola frustasi, yang akhirnya kualitas kesehatannya lebih baik dibandingkan sang suami. Nah, ini menunjukkan kepada kita, dan memberikan kepada kita sebuah arti. Arti yang penting itu apa? Menjaga pola pikir itu penting. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Pengobatan dalam Islam itu tidak hanya melulu output dan input.
Tapi pengobatan di dalam Islam itu sangat-sangat menekankan pola pengobatan, yaitu pola pengobatan secara pikiran, dan menetralisir pikiran kita, menjaga hati kita dari polusi dan dari racun hati. Maka itu merupakan bagian dari salah satu racikan obat yang penting dalam kesehatan kita. Makanya Masya Allah, disitulah kita paham kenapa Islam itu betul-betul menuntut kita senantiasa, kita itu harus selalu memiliki pikiran yang positif dalam segala hal. Karena apa? Ya karena pola pikir itu menentukan kualitas kesehatan kita. Ya. Makanya setidaknya ada empat yang kita harus pahami. Jadi kalau kita rangkumkan dari banyak tulisan para ulama ketika membahas tentang pola pikir, maka setidaknya akhirnya kita harus paham 4 hal. Kita ini harus paham 4 hal. Yang ini sudah kita sarikan dari perkataan dan penjelasan para ulama terdahulu. Untuk memberikan kepada kita pola pikir yang positif, yang harus mulai kita pelajari step-stepnya, lalu kita sadari, setelah kita pelajari, kita sadari, dan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini kalau sering banyak memikirkan beban pikiran dan lain sebagainya, dan tidak keluar dari kelamnya alur berpikir kita selama ini yang selalu negative thinking, yang selalu penuh dengan kebencian, selalu dengan dendam, ini akan mengakibatkan menyebabkan neraca kesehatan kita itu akan menjadi berantakan. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, supaya ini merupakan bagian untuk menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit buruk yang menimpa kepada kita. Karena penyakit berat itu tidak selalu melulu dari faktor makanan, tapi penyakit berat itu dari pikiran yang akhirnya menggerogoti kesehatan manusia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, yaitu adalah para ulama itu mengatakan kepada kita, seorang mukmin itu dituntut pada kehidupan sunnah yang dia jalani, itu adalah bagaimana dia harus selalu memiliki pikiran yang positif dalam seluruh perkara yang dia temukan pada kehidupan. Ketika dia membaca sebuah takdir yang pahit, dia harus mampu membaca dalam perspektif yang positif. Karena dia tahu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Walaupun peristiwa itu terkadang pahit dan tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kita harus paham, pikiran yang positif itu luar biasa, membentuk algoritma kebaikan pada kehidupan kita. Titik tolaknya itu dari pikiran kita sendiri dulu. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan kepada kita, hati-hatilah terhadap pikiranmu. Karena pikiran ini merupakan sesuatu yang paling berharga. Dan pikiran kita akan membentuk banyak hal dalam kehidupan kita, karena apa yang hadir dalam teras kehidupan kita, itu salah satunya ditentukan bagaimana kita itu berpikir pertama kali ketika memikirkan sesuatu. Dan yang datang itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dengan izin Allah. Makanya ada satu hadis yang luar biasa kalau kita pahami maknanya. Allahu inda dhonni abdihi. Kata Rasulullah SAW, beliau mengabarkan Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Berarti secara tidak langsung Nabi itu memberikan kepada kita sebuah atmosfer. Kalau kita ingin secara kualitas kesehatan kita peroleh, kualitas kesehatan itu dimulai dari cara kita berpikir. Ketika kita membangun tren berpikir kita kepada arah yang positif dalam segala hal. Makanya kita jumpai di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu semuanya tren yang dibangun dan atmosfer yang dibangun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu selalu membangun kepada pemikiran yang positif. Karena apa? Ya karena masalah manusia itu apa? Manusia itu suka memikirkan dari perspektif yang negatif. Makanya kita tentunya masih ingat ada sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mendatangi Arab Badui. Rasulullah pernah mendatangi Arab Badui. Ya. Ternyata ketika Rasulullah mendatangi Arab Badui, beliau dalam kondisi sakit. Maka saat itu Rasulullah mendoakan. Lihat bagaimana kita mendoakan orang yang sakit.
Mendoakan orang yang sakit itu membuktikan bahwasanya nuansa dan atmosfer yang dibangun Islam itu selalu positif. Doanya kita sama orang sakit itu apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sakitmu ini insyaallah akan menggugurkan dosamu. Ini kan pemikiran yang positif kalau kita mendoakan orang sakit. Tapi orang tua Arab Badui itu justru menampik perkataan baginda Nabi. Apa kamu tidak apa-apa? Ini penyakit yang akan mencelakakanku dan membuatku mati. Rasulullah lalu tersenyum lalu berkata, ya sudah kalau itu pikiranmu. Maka beberapa hari kemudian setelah itu orang tua itu meninggal dunia. Ketika hadis ini disampaikan oleh para ulama itu menangkap korelasi, munasabah antara ucapan Arab Badui yang sebelumnya ketika Nabi mengucapkan labas atau hurun, insya Allah, lalu Arab Badui justru menampiknya dan berkata, penyakit ini akan membuatku mati. Dan benar sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Akhirnya dia mati dengan penyakit itu. Makanya akhirnya inilah yang menjadi penting pada kehidupan kita. Supaya setiap manusia pada kehidupan mereka, kualitas kesehatan itu kita dapatkan kalau apa yang ada pada hati kita, kalau apa yang ada di pikiran kita itu semuanya dalam kondisi yang positif. Memandang orang bukan dengan benci, tetapi memandang orang, dia lebih baik daripada saya. Karena saya lebih tua dan mendahului dia dalam kemaksiatan. Dia lebih baik daripada saya, karena saya mendahului dia di dalam kemaksiatan sebelum dia lahir. Selalu trennya itu positif yang dibangun. Maka akhirnya ketika manusia, ketika dia sebelum mengendalikan lambungnya dan mengendalikan perutnya, dia mengendalikan pikirannya terlebih dahulu, maka dia telah menjaga sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu pikiran. Ya. Karena pikiran inilah yang terkadang justru paling kita lalaikan, paling kita lewatkan, dan paling tidak kita perhatikan. Kita selalu menganaktirikan pikiran kita. Banyak orang diet untuk sehat. Yang selalu dia perhatikan itu faktor makanan, faktor minuman, faktor olahraga. Tapi dia ternyata menganaktirikan pikirannya. Pikirannya penuh dengan sesuatu yang negatif. Akhirnya apa? Apa yang ada pada hati kita ketika hati kita kotor, dia akan memompa sesuatu yang negatif dan seluruh darah itu akan terkena imbas dari sesuatu yang negatif yang dipompa oleh hati yang kotor. Makanya ketika hati bersih, maka hati itu akan memompa dan mengerahkan seluruh darah yang membawa pesan yang positif ketika hatinya itu hati yang positif atau hati yang sehat. Makanya betul kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil amali kullaha fa idza fasadat fasadatil amal kullaha. Di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, seluruhnya jadi baik. Kalau dia buruk, seluruhnya jadi buruk. Dan itu adalah sekerat daging yang bernama hati. Artinya, Masya Allah ya, artinya hati itu menentukan. Jadi kalau hatinya sudah dalam kondisi positif, dia memandang segala sesuatu, dia positif memandangnya, maka seluruh yang dipompa oleh darah, yang dipompa oleh jantung, yang akhirnya mengalirkan darah ke lambung, ke liver, ke paru-paru, semuanya positif. Kenapa? Karena dipompa oleh pemilik, oleh hati yang bersih dan hati yang sehat. Tapi kalau hatinya sudah kotor, seluruhnya jadi kotor. Karena semua itu berputar dalam aliran hati dan jantung manusia. Makanya Islam itu memberikan kepada kita, Islam itu selalu mengkondisikan kita untuk selalu melihat itu segala sesuatunya dengan positif. Walaupun yang ada di hadapan kita itu terkadang yang tidak sesuai dengan harapan, tapi yang dibangun sama Islam itu selalu tren yang positif. Kalau kita menemukan kesulitan, Allah menyampaikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesulitan ada dua kemudahan. Bukankah ini pikiran yang positif yang dibangun? Ketika kita mendoakan orang sakit labas atau hurun. Kalau kita menghadapi penyakit, Allah menyampaikan fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, Allah menyampaikan kepada kita, fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu membenci dari pasanganmu apa yang tidak kamu sukai, bisa jadi apa yang tidak kamu sukai di dalamnya ada banyak kebaikan. Ini kan yang dibangun selalu positif terus. Setiap waktunya itu positif. Ya. Akhirnya kalau kita paham ini, akhirnya apa? Ya, inilah kelemahan kita.
Inilah salah satu kegagalan kita untuk mendapatkan kesehatan. Salah satunya, kita sering fokus sama makanan, kita fokus sama minuman yang tidak mengandung gula, kita fokus mengurangi nasi yang ada glukosanya, tapi kita biarkan pikiran kita negatif terus. Negatif melihat orang, negatif melihat teman kantor, melihat teman circle kita, yang akhirnya seluruh hal-hal yang negatif yang terus direspon sama hati kita, akhirnya mengalirkan darah yang suasananya itu suasananya negatif. Dan akhirnya menjadi sebab banyak kerusakan dan penyakit yang hadir pada kehidupan kita. Ya, kenapa akhirnya hadir penyakit banyak itu? Ya dimulai dari pikiran yang negatif. Ya, makanya Islam itu selalu mengarahkan kita itu untuk melihat itu dalam kacamata yang positif. Makanya maaf ya, sampai-sampai ketika kita berdosa pun itu tetap dibangun oleh Allah pikiran yang positif. Kalau kamu berdosa, tapi kamu juga dalam kondisi, kalau kamu berdosa, tapi juga kamu dalam kondisi punya Allah yang Maha Pengampun, dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh yang kita harus selalu menjadi PR kita. Makanya kenapa kita kalau setiap kita bangun tidur gitu, ya kita selalu disuruh untuk melaksanakan sholat malam, minimal sholat witir, supaya kita terkoneksi dengan Allah, supaya kita memiliki pikiran itu positif gitu. Ya, kita hari ini akan menjalani apa? Kita disuruh untuk duduk sebentar setelah kita sholat malam, namanya khulwah. Khulwah itu ya duduk di hadapan Allah dan berdialog dengan Allah pada apa yang akan kita jalani. Itu namanya khulwah. Oh, hari ini begini, Allah mudahkan. Hari ini istri saya taat, hari ini ada orang yang baik, hari ini ada orang yang menolong saya, hari ini saya diberikan keselamatan. Ya, itu yang harus selalu kita mulai ketika kita sebelum memulai hari kita. Sehingga akhirnya pikiran kita itu terisi dengan sesuatu yang positif dalam segala hal. Dan kalau sudah terisi dalam segala sesuatu yang positif, maka yang hadir itu dalam teras kehidupan kita itu yang baik-baik. Makanya Nabi tidak pernah membangun pikiran yang negatif. Nabi itu tidak pernah membangun pikiran yang negatif. Ya. Makanya sampai ketika dalam perang yang mencekam saja, Nabi itu membangun itu konsep yang berpikir itu positif. Ibu-ibu dan bapak, sadar nggak? Ketika terjadi perang Khandaq, itu kan suasana itu mencekam. Karena kota Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy musyrikun yang datang 10.000. Bersenjata lengkap. Yang siap melumat dan memutilasi setiap para sahabat yang beriman kepada Allah. Dan mereka pada saat itu disebut dengan pasukan Ahzab. Kenapa? Karena mereka berkoalisi. Karena orang yang benci sama Islam itu, kalau menghadapi Islam sudah tidak punya keberanian, akhirnya mereka itu main keroyokan. Makanya disebut dengan Ahzab. Orang koalisi mereka. Maka pada saat dalam kondisi genting, dalam kondisi mencekam pada saat itu, akhirnya pada kondisi sangat mencekam itu, para sahabat memutuskan sebagaimana ide dari Salman Al-Farisi, yaitu membuat parit. Ketika membuat parit, maka ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Akhirnya Nabi sendiri yang turun tangan. Nabi yang memecahkan batu itu. Tapi yang luar biasa dari baginda Nabi itu apa? Nabi itu ketika memecahkan batu itu tuh sembari beliau itu memiliki sebuah sikap yang optimis. Aku telah diberikan kunci Syam, aku telah diberikan kunci Romawi, aku akan diberikan kunci Yaman. Dan itu diucapkan Nabi ketika dalam kondisi perang Ahzab yang belum tahu menang atau kalah nantinya. Tapi Nabi dengan positif membangun mentalitas para sahabat pada saat itu bahwasanya mereka bukan hanya menang sama orang musyrik. Loh, sampai Syam, sampai Yaman nanti pun akan dimenangkan oleh pasukan Islam. Itu hal yang positif yang dibangun oleh Nabi SAW. Maka inilah yang menjadi kekurangan besar pada kehidupan kita. Kekurangan besar pada kehidupan kita itu adalah kita senantiasa membiarkan pikiran kita itu negatif. Setiap waktunya, setiap melihat sesuatu dalam sudut pandang yang negatif, itulah yang menjadikan akhirnya
Makanan sesehat apapun, tetapi kalau tidak ditopang dengan pikiran yang positif, maka sesungguhnya itu sebagaimana pengobatan gali lubang tutup lubang. Antara yang digali dan ditutupi tidak seimbang. Karena apa? Pola pikir, terutama ketika datang dari pola pikir yang negatif, itu dampaknya luar biasa memberikan penyakit pada kehidupan manusia. Makanya sampai kita menjumpai ada hadis Nabi kan, sampai orang ketika akan meninggal dunia itu Rasulullah pun bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasannya sampai mau mati sekalipun pun tetap kamu harus berpikir yang positif sama Allah, berpikir positif dalam kehidupan. Ridho kepada apa yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Itulah sunnah di dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah. Nabi itu selalu berpikir positif dalam setiap lembaran kehidupan beliau. Bahkan dalam perang Ahzab pun ketika musuh sudah mengepung sekalipun, yang difikirkan oleh beliau adalah pemikiran yang baik, pemikiran yang optimis. Dan ini kalau kita evaluasi pada kehidupan kita, ya kehidupan kita tuh banyak bocornya di sini. Ya, melihat ini negatif, melihat itu negatif, melihat ini negatif, melihat itu negatif, terus melihat negatif terus. Makanan bisa sehat, tapi pikiran selalu negatif. Itu yang akhirnya menjadi sumber pemicu banyak penyakit pada kehidupan orang. Makanya tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, ada dua orang suami istri, yang satunya rajin makan pola sehat, yang satunya sering cheating tapi justru lebih sehat daripada yang rajin makan pola sehat. Kenapa? Karena akhirnya yang rajin makan pola sehat itu menyadari dia itu sering berpikir negatif dibandingkan istrinya. Mari kita coba melihat segala sesuatu itu dengan positive thinking. Ada masalah dengan istri kita, kita lihat perspektif yang positifnya apa sih? Oh, mungkin istri saya begini. Kita ada masalah dengan suami kita, kita ngelihat dari perspektif yang positifnya apa. Selalu kalau kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang positif, maka sebagaimana algoritma di Instagram, kalau kamu berpikir positif, maka yang datang pada teras feed-nya kita itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, semuanya pun akan menjadi negatif. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran ini bisa membunuh kita. Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran ini yang membunuh kita, membuat penyakit pada diri kita. Dan itulah maksud para dokter. Kalau para dokter itu sebelum memberikan resep obat selalu berkata, jangan stres, jangan depresi, jangan banyak pikir. Karena memang pengobatan itu pertama kali datang dari pikiran kita. Pikiran itu bisa membunuh kita. Sebaliknya, mafhumul mukhalafahnya, pikiran itu bisa menyehatkan kita, bisa memberikan kehidupan untuk kita. Selama kita tahu bagaimana kita berpikir yang positif pada perjalanan hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita intisarikan dari para ulama dalam masalah kejiwaan yang berkaitan langsung dengan kesehatan, yang kedua itu memaafkan. Nah, memaafkan ini merupakan salah satu di antara bentuk pikiran yang baik yang bisa menjadi obat dalam segala. Kita tentunya paham, dendam itu merupakan sebuah hal yang berat. Kalau manusia itu sudah memiliki dendam di dalam hatinya, dendam itu membuat berat pada kehidupan. Karena apa? Kalau manusia di dalam hatinya sudah ada rasa dendam, maka ibaratnya hati, jantung, liver, semua merasakan efek dari sebuah dendam. Ketika energi membenci itu selalu luar biasa yang harus dikeluarkan untuk membenci sesuatu. Saya sempat berpikir jauh. Sesungguhnya surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu memaafkan, ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad, pintu aiman,
Pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Saya saat itu ketika membaca bahwasanya nama salah satu pintu di surga itu pintu memaafkan, saya tuh sempat mikir gitu. Kok bisa ya ada salah satu nama pintu di surga itu pintu memaafkan? Kalau sampai ada satu amalan, lalu amalan itu dijadikan nama untuk pintu surga, berarti amalan itu tuh efeknya itu besar banget pada kehidupan kita. Dan ternyata memang benar. Memaafkan itu Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran dan Allah ulang kembali di dalam hadis. Perintah dan keutamaan kita untuk memaafkan dan meminta maaf itu karena memang pada dasarnya memberi maaf terhadap orang itu merupakan sebuah surprise dari hadiah tercantik untuk hati kita supaya hati kita tersenyum. Karena kalau dendam kita biarkan dan kita rawat dendam itu merenggut senyuman pada hati kita. Dan akhirnya hati kita tuh merasakan frustasi dan merasakan berat ketika hati kita dipenuhi dengan rasa dendam. Apalagi dendam itu harus kita bawa di dalam sisa kehidupan manusia. Kenapa? Dendam itu efeknya luar biasa buruk. Kita jumpai ya. Bagaimana contoh, ada seorang anak memiliki dendam pengasuhan. Efeknya itu buruk. Kalau dia menikah, maka sang suami atau sang istri akan merasakan dampaknya langsung. Belum lagi keturunannya pun akan merasakan dampaknya secara langsung. Kenapa? Karena memang dendam itu merupakan perkara yang bisa menjadi pemicu banyak penyakit. Saya pernah berdialog dengan seorang dokter, lalu pada saat itu, akhir dari kesimpulan dialog kita, obrolan kita yang panjang itu, beliau mengatakan, penyakit-penyakit berat itu terkadang kaitannya dengan dendam itu kuat sekali. Makanya akhirnya, saya baru tahu, kenapa ya memaafkan itu sampai disebut amalan besar. Sampai Ibnu Qudamah saja menerangkan di dalam satu perkataan beliau, kalaulah kita bisa memberi maaf karena Allah, lalu tetap bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat untuk kita, tetapi kita membalasnya dengan perbuatan baik, maka sesungguhnya mizan tempat amal ketika ditimbang tidak kuat untuk memikul amalan orang yang ketika hidupnya memaafkan. Lalu tetap berbuat baik walaupun dia disakiti dan dijadikan objek kejahatan. Makanya sampai saya menjumpai ada sebuah hadis dari satu sanad yang sahih. Nanti pada waktu hari kiamat itu para malaikat itu mereka berkata, "Aina haula ajruhu 'ala Allah." Mana orang-orang yang pahalanya dikasih langsung cash oleh Allah? Yang menyambut seruan para malaikat itu bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa. Yang menyambut seruan para malaikat itu, mana orang yang nanti akan diberikan pahala secara sempurna dan tidak diwakilkan kepada kami. Itu yang menyambut seruan itu siapa? Orang yang ketika hidupnya di dunia, dia memaafkan dan tidak sama sekali menyimpan dendam. Maka pahala mereka tidak dititipkan kepada para malaikat karena malaikat tidak mampu memikulnya karena beratnya pahala orang yang memaafkan, tetapi Allah sendiri yang langsung memberikan pahala itu kepada orang yang pernah memaafkan ketika di dunia. Saya ketika mendapati bahwasanya pahala memaafkan itu sedemikian besar, lalu akhirnya pernah membuka obrolan dengan seorang dokter, dan ternyata dokter pun secara tidak langsung membenarkan bahwasanya memaafkan itu merupakan pangkal dari semua kebaikan. Maka akhirnya kita paham, salah satu pola kesehatan dalam kehidupan kita itu apa? Kalau kita sakit, belajarlah memaafkan. Belajar memaafkan. Sehingga ketika kita memaafkan itu bukan hanya sekedar memberi maaf. Tapi sesungguhnya ketika kita memaafkan itu karena kita berdamai pada diri kita. Karena hati kita tidak pantas menyimpan sebuah nama yang kita benci dengan kebencian besar sepanjang hidup kita. Dan akhirnya seluruh organ tubuh kita merasakan dampaknya dari dendam. Yang merenggut semua energi kebaikan hidup kita ketika kita menyimpan nama yang kita benci dan akhirnya berpotensi melemahkan banyak hal pada kehidupan kita. Makanya apa? Memaafkan itu salah satu kunci kebaikan pada kehidupan kita.
Maafin. Bukan untuknya, tapi untuk kebaikan kita. Maafkan. Bukan membuat dia tersenyum saja, tapi membuat hati kita itu lega. Karena tidak perlu lagi kita itu memikul beban seseorang yang kita benci, yang akhirnya kita sendiri yang akan menjadi korban berikutnya dari dendam yang kita simpan pada hati kita. Hati kita itu terlalu lemah untuk menyimpan sebuah nama untuk dibenci. Ini ada sebuah kisah. Ada kisah bagus banget. Kisah nyata. Ada banyak yang menjadi saksi atas kisah yang saya sampaikan di sini. Ada sebuah kisah nyata. Yaitu adalah ada seorang suami terkena luka di bawah kupingnya sini. Lukanya semakin besar, semakin besar, semakin besar, lalu akhirnya menjadi basah. Luka itu menjadi basah. Ketika luka itu menjadi basah, akhirnya apa? Semakin membesar dan akhirnya menciptakan lubang. Dan itu bernanah. Nanahnya itu luar biasa banyak, terus ngalir itu. Pada saat itu beliau bertempat tinggal di daerah Sumatera. Lalu akhirnya rumah sakit kabupaten tidak kuat lagi dan tidak bisa untuk menangani. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika akhirnya seluruh administrasi lagi diurus, maka di antara keluarganya ada yang mengusulkan, coba kita ikhtiar dengan ikhtiar alternatif yang lain. Akhirnya ketemu dengan seorang tabib yang insya Allah beliau paham syariat, paham sunnah gitu ya. Dan beliau itu selalu mendiagnosa setiap penyakit itu dengan kondisi kejiwaan. Ya. Ketika melihat lukanya itu, maka sang tabib ini, beliau menyampaikan, ini ada hubungannya dengan pikiran dia. Lalu akhirnya sang bapak yang luka ini ditanya, Bapak punya sesuatu nggak yang Bapak simpan? Dendam. Sang bapak pertama kali menolak tuduhan dia memiliki dendam. Dia mengatakan, saya nggak punya dendam, Pak. Saya orangnya baik-baik aja. Betul, Pak, yakin? Iya, saya nggak pernah benci sama orang. Nggak usah ditutup-tutupin. Kalau memang Bapak memang ada dendam, coba deh divalidasi dendamnya, lalu dirilis. Tapi beliau tetap ngotot, saya tidak punya dendam dengan siapapun. Kalau Bapak tidak mau jujur sama hidupnya, sulit rasanya bisa mengobati dari luar. Kalau dari dalamnya saja kita tidak mau untuk memvalidasi dan merilis apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Nah, pada saat itulah akhirnya apa? Pada saat itulah sang bapak akhirnya tumpah tangisnya dan jujur mengatakan, ya saya pernah dendam panjang. Dengan siapa dendamnya? Akhirnya dia ngakui dengan istrinya. Istrinya yang saat itu juga merawat beliau, menemani beliau pada saat itu, juga kaget, loh Bang, kamu dendam sama saya. Maka sang suami akhirnya menganggukkan kepala untuk menunjukkan jawaban iya, dia dendam sama istrinya. Gimana sebab terjadinya dendam? Jadi beberapa puluh tahun yang lalu, istrinya pernah selingkuh, dalam tanda petik, dengan seorang laki-laki di satu kampung. Perselingkuhan ini perselingkuhan hanya cicat dan obrolan saja sebenarnya. Tidak sampai melewati batas lah, tidak sampai ke kamar, tidak sampai zina. Nah, ketahuan sama sang suami terlebih dahulu. Dan akhirnya sang wanita itu betul-betul sudah minta maaf. Tapi apalah daya, ternyata sang laki-laki yang menjadi partner selingkuhan dari istrinya itu satu kampung dengan dirinya. Yang akhirnya dia sering bertegur, yang akhirnya dia sering ketemu di jalan, sering ketemu ketika lagi di masjid, dan akhirnya membuat luka itu tidak pernah kering. Karena sering ketemu terus, dan akhirnya kalau ketemu itu teringat lagi, kalau ketemu teringat lagi, kalau ketemu teringat lagi. Padahal istrinya sudah betul-betul bertobat dan minta maaf. Ini kisahnya nyata ini. Nah itulah yang membuat saya, kata sang suami, susah memaafkan dirimu. Karena apa? Saya sering ketemu dia. Setiap ada beberapa momen gitu, saya ketemu lagi, dan membuat luka saya tidak pernah kering. Setelah dia mengungkapkan perasaannya, maka sang tabib ini berkata,
Bapak sekarang mau nggak memaafkan istrinya dengan tulus dari hatinya? Tidak lagi dendam. Iya, insya Allah, Cik, saya akan memaafkan Cikgu. Panggilannya Cikgu, saya akan memaafkan beliau. Kenapa Bapak yakin bisa memaafkan kali ini? Ya karena ketika saya dalam kondisi tiduran, sakit berat, di sini mengeluarkan nanah, yang paling setia merawat saya, sampai tidak ada sama sekali rasa jijiknya untuk merawat saya, itu istri saya. Kalau begitu Pak, saya kasih resep obat, nanti Bapak juga minum, dari dokter juga silakan diminum, tapi dimulai dari hati yang maaf. Dengan izin Allah, akhirnya dimaafkan itu istrinya. Tulus gitu, karena dia juga melihat ketulusan istrinya yang betul-betul sudah bertobat gitu. Dan tidak lama setelah itu, luka yang asalnya basah, lalu tiba-tiba dengan izin Allah mengering kembali, mengering kembali, sampai akhirnya sembuh dengan izin Allah. Sampai dokter pun bingung. Ini kisah nyata, banyak yang menjadi saksi atas kisah ini. Saya menyampaikan kisah ini supaya kita akhirnya paham apa yang tadi kita pelajari. Bahwasanya salah satu part penting pada kehidupan kita adalah selain kita selalu berpikir yang positif, kehidupan kita itu perlu seni untuk mengeluarkan satu nama yang kita dendam kepadanya. Kita keluarkan nama itu, lalu ketika kita mengeluarkan nama itu, lalu akhirnya kita memaafkan dan tetap berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar memberikan kebaikan orang yang kita berikan maaf, tapi sesungguhnya ketika kita memaafkan itu pada dasarnya untuk kebaikan hidup kita. Karena hati kita, jiwa kita ini terlalu lemah untuk menanggung satu nama yang kita benci pada sepanjang sisa hidup kita. Dan itu yang harus menjadi kita. Ini harus paham. Sehingga akhirnya kalau kita memahami ini, akhirnya apa? Jangan-jangan banyak sakit yang tidak segera berujung dengan kesembuhan itu apa? Ya karena memang kita tidak maksimal betul-betul mengobati dari dalam diri kita. Ketika masih banyak amarah, masih banyak emosi, banyak kegelisahan di dalam hati kita, lalu akhirnya kita menjadi dendam kesomat dan akhirnya menghancurkan. Kenapa? Dendam kesomat itu kayak bom waktu dan akhirnya bisa berakibat banyak penyakit pada kehidupan kita. Jangan punya banyak dendam. Satu musuh sudah terlalu banyak. 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah melepaskan beban. Artinya kita itu harus merilis. Ya, kita ini harus tahu caranya kita mengubah sebuah musibah menjadi anugerah. Makanya kita harus belajar. Tazkiyatun nafs salah satunya. Kenapa? Allah itu menciptakan tubuh kita, disetting oleh Allah. Settingan tubuh kita itu disetting oleh Allah tidak untuk menjadi gudang atas setiap beban pada kehidupan kita. Tapi Allah itu menciptakan manusia itu defaultnya itu adalah manusia itu harus merilis dan tahu cara melepaskan beban ujian yang ada pada hidupnya supaya tidak menjadi beban yang mengakibatkan banyak kesulitan dan penderitaan serta penyakit pada dirinya. Sebagaimana fisik kita itu disetting oleh Allah untuk mengeluarkan kencing dan mengeluarkan kotoran. Kalau tubuh kita tidak bisa mengeluarkan air seni dan kotoran, maka akibatnya penyakit pada diri kita. Oleh karenanya, salah satu di antara hal yang kita harus paham dan kita harus pelajari ini ada di materi Tazkiyatun Nafs. Gimana sih caranya merilis beban kalau ada datang dalam kehidupan kita? Merilisnya itu gimana? Supaya bisa keluar. Ya. Karena apa? Karena yang sering akhirnya berakibat buruk, menimbulkan kerusakan pada sel darah kita, menimbulkan kerusakan pada syaraf kita, itu apa? Terlalu banyak beban, setiap masalah kita timbun, kita biarkan masalah itu tidak kita selesaikan satu persatu dengan cara penyelesaian yang benar, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan tazkiyatun nafas yang kita kaji, akhirnya sebagaimana pikiran dipakai terus untuk menanggung beban terus menerus setiap waktunya, sebagaimana mobil yang terus dipaksa untuk jalan, maka mesinnya itu mesin capek. Maka salah satu rumpun ilmu ketika kita berusaha melepaskan beban itu apa? Pelajari Tazkiyatun Nafas. Kenapa? Materi Tazkiyatun Nafas itu salah satu materi
untuk melepaskan beban dalam setiap kehidupan kita kalau tiba-tiba kita menghadapi kehidupan tidak ideal sebagaimana yang kita mimpikan dan tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ya. Makanya kalau dalam tazkiyatun nafas itu ada banyak ya. Ada banyak cara rilis, banyak cara untuk merilis apa sih yang menjadi beban supaya beban itu bisa keluar pelan-pelan. Makanya akhirnya kita harus pahami cara melepaskan beban itu apa. Karena kalau kita sudah dilepaskan bebannya, kalau kita mengikuti petunjuk ilmu, itu yang Allah maksudkan di awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Jadi manusia itu kalau mereka sudah tahu cara melepaskan masalah yang hadir pada hidupnya, enak dia. Sebagaimana tubuh kalau sudah mengeluarkan air kencing itu plong. Akhirnya air seninya itu tidak menjadi racun untuk liver, tidak menjadi racun untuk lambung. Kenapa? Karena sudah dikeluarin. Lah banyak manusia itu hari ini kalau ada masalah, maka dia buka pintu hatinya untuk memasukkan masalah itu, lalu dia tutup, lalu dia jadikan gudang pada dirinya. Lalu jadi beban. Kenapa? Masalahnya nggak selesai-selesai. Dan tidak berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan petunjuk. Akhirnya apa? Ya akhirnya kehidupannya banyak mengalami kecelakaan. Kenapa? Beban itu terlalu berat. Sehingga akhirnya kalau tidak kita berusaha melepaskan beban, contohnya dengan kita sholat malam, contohnya dengan kita melihat dengan khusnudon setiap takdirnya Allah, kan itu ada ilmunya banyak dalam tazkiyatun nafas. Maka akhirnya beban itu sebagaimana mesin capek pada mobil yang terus kita paksa untuk jalan muter terus sebagaimana taksi. Akhirnya kemampuan mesin capek pada taksi itu tidak akan pernah bisa bertahan lama dibandingkan dengan mesin yang tidak dipakai dan diforce terus-menerus. Makanya akhirnya apa? Melepaskan beban gitu. Jadi kalau ada masalah, kita harus tahu, yaitu how to release. Kita ini harus tahu bagaimana melepaskan beban itu. Contoh nih, saya menghadapi fitnah. Saya harus tahu nih cara menghadapi fitnah itu apa. Saya pelajari dari para salaf itu. Oh, para salaf itu sudah memberikan banyak kode nih. Gimana sih cara kita untuk menghadapi fitnah yang tertuju pada diri kita? Oh, satu, kita harus paham Allah dan Rasul aja tidak lepas dari fitnah, apalagi kamu manusia biasa. Dua, bisa jadi kamu difitnah karena mungkin kamu mau fitnah orang. Tiga, kalau orang itu mau fitnah, itu pada dasarnya hanya sepanjang lidahnya, tidak lebih daripada itu. Empat, kalau kamu difitnah itu apa? Tidak mengurangi kedudukan kamu di sisi Allah. Lima, kalau kamu difitnah, kamu bisa mendapatkan kebaikan ketika doamu dimustajabkan oleh Allah. Itu rilisnya dalam satu hal. Gimana mendapati rezeki yang tiba-tiba sedikit? Bagaimana mendapati tiba-tiba istri yang tidak sesuai harapan kita? Itu semua pertanyaan, semuanya sudah dijawab dalam kehidupan sunnah. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau kita tidak ngerti ilmu, kita akan banyak terbentur pada kehidupan kita. Tapi ketika kita yang pertama berpikir positif, yang kedua memaafkan, yang ketiga kalau ada beban, kita tahu bagaimana merilis supaya beban itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita, maka itu yang akan memberikan kualitas pada diri kita. Dan yang keempat, yang terakhir itu, yaitu menghadirkan. Artinya kita senantiasa berpikir positif, artinya menghadirkan itu kita harus istihdharul qalbi. Istihdharul qalbi itu apa? Yang menghadirkan hati bahwasanya kita selalu dibersamai oleh Allah, lalu tidak kosong pikiran kita, selalu pikiran kita asah pada sesuatu yang positif dari kalimat Allah yang kita baca, ayat-ayat Allah yang kita hafalkan. Itu namanya menghadirkan makna pada setiap hal yang kita lakukan. Lah itulah yang kita harus paham. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, pengobatan Islam itu ada output, ada input. Tapi dalam sunnah ada yang namanya al-wiqayah. Ya, al-wiqayah itu penjagaan. Dan penjagaan itu dalam Islam itu ada dua, menjaga pola makan dan menjaga pola pikir. Dan ketika kita menjaga pola pikir, disitulah kita paham betapa pentingnya materi tazkiyatun nafas. Nah, menjaga pola pikir, kalau disarikan lagi, kata para ulama ada 4. Selalu berpikir yang positif. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang ada di sekitar kita.
Yang ketiga, melepaskan beban kita. Artinya, kalau ada masalah itu langsung cari obatnya, cari ilmunya sesuai dengan petunjuk sunnah. Kemudian yang keempat yaitu adalah menghadirkan makna dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu hanya sekedar autopilot, hanya melakukan sesuatu hanya sekedar rutinitas, kosong tanpa makna. Karena pikiran yang kosong itu lebih berbahaya daripada karat untuk besi. Nah, ini yang kita harus jaga. Wallahu a'lam bishawab. Pastinya materi ini hanyalah materi di permukaan saja. Saya yakin insya Allah Dr. Agus lebih paham lagi untuk membahas tentang materi pengobatan ini dan materi kesehatan ini supaya betul-betul maksimal apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji insya Allah. Nah, tapi disinilah kita harus mengerti. Pikiran kita bisa membunuh kita dan pikiran kita bisa menyehatkan kita. Dan semuanya itu dimulai dari cara kita memikirkan sesuatu dan apa yang ada pada hati kita. Betul kata Rasulullah, kalau hatinya sehat, seluruh organ yang lainnya akan sehat. Tapi kalau hatinya sudah rusak, semuanya pun akan menjadi rusak. Semoga Allah jaga hati kita dan pikiran kita, dan supaya kita terhindarkan dari pikiran yang membunuh kita.